Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Saya Aprilia. Saya Dan Niana saya Steven. Putri. Saya Steven Yuli. Yang pertama yaitu gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Nah, keberhasilan manajer operasi saat ini memiliki sebuah gambaran global dari strategi operasi sejak awal tahun 1990-an. Hampir 3 miliar orang di negara berkembang telah menghadapi hambatan budaya, agama, etnik, dan politik yang menghambat produktivitas. Globalisasi yang semakin maju membuat berbagai perusahaan industri berupaya dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, hingga berkembanglah perdagangan dunia. Nah, globalisasi berarti pelanggan, talenta, dan pemasok yang ada di seluruh dunia. Standar yang baru dari persaingan global memberi dampak pada kualitas, keragaman, kenyamanan, ketepatan waktu, dan biaya. Strategi globalisasi berkontribusi pada efisiensi dalam menambahkan nilai pada produk dan jasa. Nah, terdapat 6 alasan operasi bisnis domestik yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan rantai pasokan. Nah, rantai pasokan ini dapat ditingkatkan dengan menempatkan fasilitas-fasilitas di negara-negara di mana sumber daya yang berbeda tersedia. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Pengurangan biaya ini bisa dilakukan dengan melihat lokasi di tempat lain atau di tempat asing dengan upah pekerja, pajak, dan tarif yang lebih rendah, serta pemindahan pekerjaan dengan kemampuan yang rendah ke negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan operasi. Nah, peningkatan operasi ini dilakukan dengan cara perusahaan mempelajari bagaimana melayani diri mereka sendiri dan pelanggan dengan baik serta bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Yang keempat yaitu memahami pasar. Kegiatan operasi internasional ini memerlukan interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan bisnis kompetitif dengan warga asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan internasional harus belajar mengenai peluang untuk produk dan jasa baru. Yang kelima yaitu menarik dan mempertahankan talenta global. Nah, organisasi globalisasi ini bisa menarik perhatian dan mempertahankan karyawan dengan cara memberikan kesempatan pekerja yang lebih baik. Lanjut. Aku Tami. Mengembangkan misi dan strategi operasi manajemen. Yang pertama yaitu misi. Misi diartikan sebagai keberhasilan dan keberlangsungan ekonomi, merupakan hasil dari pengidentifikasi misi yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misi. Setiap wilayah fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi untuk mencapai misi keseluruhan. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan. Lanjut. Fungsi misi. Misi organisasi memiliki tujuan dari sebuah organisasi sebagai kontribusi apakah yang akan diberikan kepada masyarakat. Penjelasan misi memberikan batasan dan fokus bagi organisasi dan menjadi dasar konsep dalam menjalankan perusahaan. Misi menyatakan alasan mengenai keberadaan organisasi. Pengembangan strategi akan lebih mudah jika perusahaan mempunyai misi yang baik. Memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Yang pertama, analisis lingkungan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta lebih memahami pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan, dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga, membentuk strategi, membangun keunggulan bersaing seperti menetapkan harga yang murah, fleksibilitas rancangan atau isi mutu, pengantaran yang cepat, ketergantungan, dan isi produk yang luas. Strategi keunggulan bersaing MO,
Persaingan melalui diferensiasi, membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Yang kedua, persaingan melalui biaya. Pendorong dan strategi berbiaya rendah adalah sebuah fasilitas yang secara efektif digunakan kepemimpinan dalam biaya rendah atau low cost leadership. Akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen atau dengan kualitas yang memadai. Yang ketiga, persaingan melalui respon. Respon merupakan keseluruhan rentan nilai terkait dengan pengembangan dan pengiriman produk yang tepat waktu, penentuan jadwal yang terpercaya, dan kinerja yang fleksibel. Permasalahan dalam strategi operasi, masalah penentuan posisi perusahaan, bertujuan agar keberadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, perlu diputuskan bagaimana hendaknya posisi perusahaan ditentukan. Keputusan itu meliputi pemilihan strategi berproduksi, penentuan produk yang akan ditawarkan ke pasar, dan menentukan kualitas. Masalah desain mencakup perencanaan fasilitas operasi yang akan digunakan. Untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan pengambilan keputusan di bidang desain. Masalah operasional timbul biasanya pada saat proses produksi sudah berjalan. Keputusan terhadap masalah operasional antara lain penjadwalan kerja pengawal, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Pengembangan dan implementasi strategi. Saat perusahaan memahami permasalahan yang ada dalam mengembangkan strategi yang efektif, mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka, juga peluang dan ancaman yang ada di lingkungan mereka dikenal sebagai analisis SWOT. Permasalahan yang biasa ditimbul dalam strategi operasi dengan menerapkan 4 poin utama. Yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, membangun dan mengisi organisasi. Yang ketiga, memadukan manajemen operasi dengan aktivitas lain. Yang keempat, menerapkan 10 keputusan strategis OM. Selanjutnya, perencanaan strategi, kompetensi inti, dan outsourcing. Dalam organisasi, perencanaan strategis terjadi baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Jika organisasi tersebut kecil dan tidak mempunyai inti bisnis, maka hanya melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan. Jika organisasi lebih kecil lagi, maka hanya kepala eksekutif saja atau CEO. Manajer yang paling kompeten menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memikirkan mengenai masa depan sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini yang mungkin merupakan pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut atau yang berupa penyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai pada suatu arah. Menurut Gersner, perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan sebuah proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi kondisi saat ini untuk mereka bekerja sampai 5-10 tahun ke depannya. Sedangkan pengalihdahan atau outsourcing, pentransferan aktivitas-aktivitas yang secara tradisional meruangkan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Pengalihdahan bukan merupakan sebuah konsep yang baru, tetapi hal tersebut menambah kerumitan dan risiko terhadap rantai pasokan. Selanjutnya, pemilihan strategi operasional global. Pemilihan strategi di sini dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu strategi internasional, menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasukkan pasar global, menguntungkan di mana tingkat tanggapan lokal lebih rendah dan pengurangan biaya lebih sedikit. Dan yang kedua yaitu strategi multi domestik, membawa kewenangan dan memberikan otonomi yang cukup berarti kepada setiap bisnis. Strategi yang digunakan dengan mendirikan perusahaan cabang atau menyediakan sebuah waralaba. Dan yang ketiga yaitu strategi global, mempunyai tingkat sentralisasi yang cukup tinggi, di mana kantor pusat mengkoordinasikan organisasi tersebut untuk mencari standar dan pembelajaran di antara pabrik, sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu strategi transnasional. Strategi transnasional memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan, juga penekanan atau respons, dan mengetahui bahwa kemampuan dasar tidak hanya di negara asal, tetapi juga dapat berada di mana saja. Next. Jadi kesimpulannya, operasi global memberikan sebuah peningkatan dalam tantangan dan kesempatan bagi manajer operasional. Walaupun tugas tersebut sulit, manajer operasi bisa dan melakukan peningkatan produktivitas dalam sebuah perusahaan. Mereka membangun dan mengatur fungsi
manajemen operasional dan rantai pasokan global yang berkontribusi dengan sebuah cara yang signifikan terhadap daya saing yang ada. Organisasi mendefinisikan kekuatan dan kelemahan mereka, kemudian mereka akan mengembangkan lagi misi dan strategi yang efektif, kemudian menjelaskan kekuatan dan kelemahan inti serta melengkapi kesempatan dan ancaman dalam lingkungan. Jika prosedur ini berjalan dengan baik, maka organisasi atau perusahaan tersebut bisa memiliki keunggulan kompetitif melalui beberapa kombinasi dari produk diferensiasi, biaya yang rendah, dan respon yang tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.